warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Julianto. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan presentasi secara singkat dari makalah semi skripsi Hukum Perdata Islam dengan judul Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pernikahan Campuran Siri. Di dalam hal ini kami mengangkat latar belakang masalah pada semi skripsi ini, yaitu tentang bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak dari pernikahan campuran siri. Jadi dalam hal ini kami mengambil kesimpulan bahwasanya banyak terjadi sengketa dalam hak asuh anak pada pernikahan siri campuran. Tujuan kami mengambil rumusan masalah ini yaitu, yang pertama harus kita ketahui, tujuan kami untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian hak asuh anak dari pernikahan campuran siri. Jadi kebanyakan yang kita ketahui di luar sana banyak terjadi sengketa seperti ini, tapi kita belum mengetahui bagaimana cara penyelesaian, apakah secara kekeluargaan atau secara hukum dan segala macamnya. Mungkin dapat saya jelaskan secara singkat nantinya di dalam video kali ini. Metodologi penelitian dalam hal ini, jenis atau sifat penelitian yang kami ambil adalah metode penelitian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu berupa teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian yang kami angkat. Dan dalam hal ini, masalah pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian hak asuh anak dari pernikahan siri campuran. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia. Jadi dalam hal ini kami membuat penelitian ini yaitu berdasarkan literatur, yaitu berdasarkan teori-teori yang pernah ada, yang dikemukakan oleh para ahli, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, kajian pustaka yang berfungsi untuk membangun konsep teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik, yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini, kami atau penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang hendak diteliti. Sifat dari penelitian kami merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif ini, deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, dan menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu atau suatu kelompok atau suatu kejadian dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen
penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, pendekatan penelitian kami yaitu menggunakan normatif. Di dalam yang kita ketahui, dalam studi Islam dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya, yang pokok atau asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Tetapi untuk memahaminya, manusia tidak bisa lepas untuk menggunakan akal pikirannya. Dan di dalam penelitian ini kami ada 3 pendekatan, yaitu normatif, yuridis, dan sosiologis. Jadi kita bukan hanya melihat dari segi normatifnya, dari yuridis, dari segi hukumnya, dan dari lapangan, dari kondisi lapangan yang kita teliti, itu juga kita gambarkan dalam penelitian kali ini. Tapi mungkin dalam hal ini banyak kekurangan yang mungkin secara tidak sengaja dilakukan oleh para penulis pada kesempatan berbahagia ini. Dalam penjelasan secara singkat, yang pertama kita harus mengetahui apa itu dari arti pernikahan. Pernikahan ialah, kata nikah berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perkawinan. Dalam penggunaan sehari-hari, kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti kiasan. Para ahli ilmu fikih dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut. Apakah dalam pengertian wato' atau dalam pengertian akad? Imam Syafi'i misalnya memberikan pengertian nikah itu dengan mengadakan perjanjian perikatan. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan wato' atau setubuh. Nikah menurut bahasa artinya berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut istilah syara di dalam undang-undang agama Islam ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz nikah atau tajwid, di dalam kurung ijab kabul. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam hal itu juga menjelaskan tentang definisi pernikahan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan definisi perkawinan menurut kompilasi hukum Islam merumuskan sebagai berikut, yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon golizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan itu pernikahan siri, yaitu di dalam hal ini pernikahan siri yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu, mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka di dalam hal ini, dalam ilmu hukum, cara seperti itu dikenal dengan istilah penyelundupan hukum, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Banyak temuan di lapangan, yaitu faktor dari pernikahan siri itu banyak terkadang
seorang lelaki sudah memiliki istri, lalu dia berangkat merantau ke suatu daerah, lalu dia nikah di tempat tersebut. Nah, nikahnya itu secara diam-diam, tidak dicatatkan di dalam di KUA, tidak dicatatkan di KUA. Otomatis dalam hal itu termasuk dalam pernikahan siri. Banyak kejadian di lapangan pernikahan siri itu banyak terjadi, sehingga banyak sengketa. Karena dalam pernikahan siri ini yang banyak menjadi korban adalah pihak wanita, karena seakan-akan di dalam hal ini ketika mereka dinikahkan secara siri, jadi otomatis pihak laki-laki, jika pihak laki-laki ingin meninggalkan dia secara diam-diam, secara tidak bertanggung jawab dan segala macamnya, maka dalam hal ini tidak bisa pihak perempuan tidak bisa menuntut secara hukum, karena pernikahan mereka tidak dicatatkan secara hukum, mereka tidak diakui, meskipun di dalam hal ini secara Islamnya mereka sah menikah. Yang harus kita ketahui selanjutnya yaitu apa sih pernikahan campuran itu? Pernikahan campuran merupakan pernikahan warga antar negara, atau misalnya antara orang Indonesia dengan orang mancanegara, dengan orang Malaysia dengan orang Thailand misalnya. Nah, itu termasuk dalam pernikahan campuran. Di dalam hal ini pernikahan campuran mungkin kita jarang mendengar, tetapi pernikahan ini cukup sering di Indonesia. Dalam hal ini pernikahan siri termasuk dalam salah satu pernikahan campuran. Maka di dalam hal ini pernikahan antar warga negara itu pernikahan campuran, pernikahan siri itu termasuk dalam pernikahan campuran. Apa dampak dari pernikahan siri? Yang pertama harus kita ketahui, pernikahan merupakan perbuatan hukum. Jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami atau istri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini, istri adalah pihak yang paling dirugikan, sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa. Pada dasarnya dalam setiap perkawinan selalu akan muncul problem yang menyertai, sejauh perkawinan itu sah secara hukum. Pernikahan siri sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif bila dilakukan karena alasan beda agama. Misalnya salah satu ingin menjadi mukallaf tapi belum siap secara kafah, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif. Bila seorang menjadi mukallaf hanya untuk melegalkan pernikahan secara Islam saja, maka keabsahan pernikahan dipertanyakan. Problem yang akan muncul pada anak-anak ketika melewati masa tahap perkembangan, bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah lagi, kalau anak tersebut tidak memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep akidah yang jelas. Nikah siri adalah pelanggaran hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum memunculkan ruang yang lebih lebar
bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Pernikahan ini sangat menguntungkan bagi pihak suami. Karena yang pertama, suami bebas untuk menikah lagi. Karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada secara hukum. Yang kedua, suami bisa berkelit atau menghindar dari kewajibannya memberi nafkah pada istri dan anak-anak. Suami tidak selanjutnya suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan dan hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian. Problem sosial dan psikologis. Dalam hal ini, hidup serumah tanpa bisa menunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, kenapa harus menikah siri? Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah siri. Hamil dulukah? Perempuan simpanankah? Atau tidak disetujui oleh orang tua? Dan bermacam-macam prasangka lain yang memicu pengujian di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Pada kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan. Sulit terbukti karena pernikahannya dilakukan secara tidak formal dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan yang akan berdampak pada kondisi psikis terutama perempuan, baik itu pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat awam ataupun public figure. Semua contoh kasus nikah siri di atas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyarakat berbeda. Yang selanjutnya kita harus mengetahui konsep tinjauan hukum terhadap hak asuh anak. Karena di dalam hal ini banyak sekali pelaku nikah siri, perempuan kan banyak dirugikan di sini. Maka banyak terjadi sengketa hak asuh anak. Ketika suaminya ingin pergi, dia ingin membawa anaknya. Tetapi dalam hal ini, ketika pernikahan itu dilakukan secara benar atau pernikahan itu dilakukan secara tercatat, maka kewajiban ketika anak masih kecil itu diberikan kepada ibu. Hak dalam hal ini kita harus mengetahui tinjauan hukum tentang hak tentang anak asuh, yaitu tentang hadonah. Yang pertama, hak asuh anak dalam bahasa Arabnya adalah hadonah, berasal dari kata hidan yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat hadonatan at-toiru baidahu, itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepatnya hadonah ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Para ulama fikih mendefinisikan hadonah ini yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum memayis, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Jadi hadonah ini harus dijaga oleh orang tuanya supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh anak tersebut. Dalam hal sengketa hak asuh anak ini memang banyak terjadi di masyarakat awam.
Contohnya ketika seorang suami ingin mengambil anaknya, ketika dalam hal itu anaknya, ketika dalam hal itu ikatan dari pernikahan itu yaitu pernikahan siri, maka secara hukum tidak bisa dikatakan bahwa ibunya berhak atau bapaknya berhak. Karena di dalam hukum, ketika pernikahan itu dicatat atau pernikahan secara legal dilakukan, maka kewajiban ketika masih kecil seorang anak itu diberikan kepada ibunya untuk mengasuhnya. Jadi dalam hal ini hadonah itu di dalam Islam sendiri, hadonah menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja mengasuh anaknya kapanpun. Di dalam hal ini, untuk kelangsungan hidup sang anak, dia harus membutuhkan hak-haknya untuk keberlangsungan hidup yang layak, seperti apa yang terkandung dalam penjelasan di atas. Ulama fikih berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak adonah tersebut, apakah hak ini menjadi milik wanita, ibu atau yang mewakilinya, atau hak anak yang dia asuh tersebut. Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas hadonah adalah ibu. Kemudian ibunya ibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Setelah itu ayah, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Lalu kakek ibunya, kakek, saudara perempuan seayah dan seibu. Dan jika tidak dari pihak ayah atau ibu itu tidak ada, maka yang menjadi hak asuh anak bagi mereka adalah dari pihak pemerintah. Akibat dari perbedaan pendapat tentang hak hadonah tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu apabila kedudukan ibu enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama. Yang kedua, yaitu apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama karena seorang tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan kewajibannya. Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila istri menuntut khulu pada suaminya dengan syarat anak itu dipelihara oleh suaminya, maka khulunya sah, tetapi syaratnya batal. Karena pengasuhan anak merupakan kewajiban dari ibu. Jumhur ulama tidak sependapat dengan mazhab Hanafi, karena menurut mereka hak pengasuhan adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami istri itu, boleh saja anak berada pada asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka, dalam kasus seperti ini, anak lebih berhak tinggal pada ibunya, sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya. Ulama fikih juga sepakat menyatakan ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara yang memperbolehkannya, seperti ibu itu dipenjara atau gila. Dan itulah konsep dari hadonah atau penyelesaian hak asuh anak dari segi hukum agama Islam, yaitu dari segi para imam, dari hukum Islamnya, yaitu itulah bentuk hadonah. Sementara dalam bentuk hukum positif belum ditemukan di dalam hal ini siapa yang wajib dalam mengasuh. Tentunya dalam hal ini karena pernikahan mereka melanggar hukum karena tidak dicatatkan, maka di dalam hal ini
negara juga jika terjadi persengketaan, maka salah satu jalan terbaik adalah penyelesaian secara keluarga. Yaitu jika dia memang beragama Islam, dia menggunakan beberapa pandangan ulama terhadap hadonah tersebut. Tetapi dalam hal ini saya mengatakan konsep hak asuh dalam hukum Islam Indonesia secara yuridis formal Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam KHI pasal 105 menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, yang pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Yang ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Yang keempat, sebagaimana tertuang dalam peraturan tersebut bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian diserahkan kepada ibunya. Namun, banyak fakta menunjukkan berbagai putusan pengadilan agama yang memberikan hak asuh anak di bawah umur 12 tahun kepada ayahnya. Padahal anak di bawah umur tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan pada penyampaian saya pada kesempatan yang berbahagia ini, berdasarkan analisis yang telah ditemukan terdapat kesimpulan yang dapat ditemukan, yaitu perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, perkawinan yang tidak dicatatkan. Nah, itu termasuk dalam perkawinan campuran. Perkawinan campuran siri. Misalnya di dalam hal ini tidak dicatatkan itu perkawinan campuran siri. Di dalam hal ini misalnya laki-lakinya beragama Islam, sedangkan yang perempuan beragama non-Islam. Jadi itu mereka menikah secara diam-diam, itu termasuk dalam pernikahan siri campuran. Maka di dalam hal ini sudah jelas saya katakan tadi bahwasannya dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak ini dalam pernikahan siri campuran itu harus mengedepankan kekeluargaan. Jadi berdasarkan hal yang sudah menjadi yang sudah banyak terjadi di masyarakat, sehingga dalam hal penyelesaiannya memang harus dilakukan secara kekeluargaan. Maka di dalam hal ini, apakah bapak atau ibu yang akan mengambilnya, tetapi itu tergantung kesepakatan antara keluarga, kedua belah keluarga. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada kata saya yang salah, itu datang dari saya sendiri. Tentunya dalam hal ini masih banyak perlu belajar mengenai hal ini. Mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.